Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kajian kita atau ta'lim kita yang telah lalu. Ketika itu kita memahami apa yang dimaksud dengan hisab yasira. Kita dasarkan kaji kita ketika itu kepada surat Insyiqaq, surat ke-84 juz Amma, tepatnya ayat ke-8. Sekedar untuk mengingatkan, kita jemput kaji yang lama sedikit atau sebentar agar nyambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada Nabi, yaitu ketika Nabi di dalam salatnya membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang gampang, yang mudah, yang enteng, yang ringan. Ketika itu Aisyah bertanya, apa yang dimaksud dengan al-hisabul yasir, hisab yang gampang itu? Jawaban beliau adalah, nanti ketika seseorang dipanggil menghadap Allah di hari berhisab, hari sidang, hari pengadilan, hari pertanggungjawaban, hari di mana orang ditanyai tentang apa yang telah dilakukannya dan Allah Maha tahu. Lalu ada orang yang istilahnya hanya diperlihatkan saja catatan-catatan kesalahannya. Setelah diperlihatkan dan diingatkan, lalu dimaafkan. Sebagaimana penjelasan Muqatil, li'an tughfaru dzunubuhu ala yuhasabu biha, akan dimaafkan, diampunkan saja kesalahannya dan tidak akan diteliti, ditanyai satu persatu. Ini namanya al-hisabul yasir, hisab yang gampang. Inilah yang diminta Nabi. Jadi kalau Nabi saja berdoa seperti itu, yang kedudukan beliau adalah Nabi, Rasul, Imamul Mursalin, Habibullah, manusia yang Allah cintai, diberi Allah berbagai macam kemuliaan. Di dalam salat beliau berdoa seperti itu, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku, sidanglah aku, adililah aku, mintailah pertanggungjawaban kepadaku, tanyailah aku, tapi dengan mudah, gampang, ringan, enteng, tidak lama-lama, sebentar saja. Tentu kita umat beliau yang tidak sunyi dan sepi daripada berbagai macam salah, khilaf, keliru, sesat, pelanggaran, dosa, disengaja malahan, lebih amat sangat patut untuk membaca doa ini di dalam salat dan di luar salat.
Di mana dalam salatnya, nampaknya tidak dijelaskan di mana dalam salatnya, sehingga ulama yang mensyarahkan hadis ini, yang penting silakan berdoa. Lebih-lebih ketika dalam sujud atau ketika di akhir salat sebelum salam, doalah, Allahumma hasibni hisabai yasira. Kemudian ada pula hisab yang sulit namanya. Apa hisab yang sulit? Hisab dalam bentuk munakasyah. Inilah namanya hisabun yasirun wasyadidun. Munakasyah itu diteliti, diselidiki, ditanyai satu persatu. Setiap pelanggaran-pelanggarannya, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya satu persatu ditanya sedemikian rupa, dipertanggungjawabkannya, sehingga betul-betul tidak ada yang tercecer, yang tidak ditanya, disidang, diadili pertanggungjawabannya. Dan ini sesuatu yang sangat menderita orang. Maka bernamalah dia dengan hisabun asirun syadidun. Hisab yang sangat sulit dan hisab yang sangat luar biasa, menakutkan, menyengsarakan bagi orang-orang. Karena dihisab saja sudah begitu, disidang saja sudah begitu, atau diadili saja sudah begitu, tentu bagaimana nanti iqabnya, sanksinya, hukumannya. Nah, dua, jadi hisab ini dua. Maka jadilah yang pertama hisab wa adlin wa muatabah, hisab yang bentuknya dipaparkan saja. Kemudian hisab yang sifatnya munakasyah, diteliti, diselidiki, disidang satu persatu. Sampai di sini kaji kita, taklim kita pada pertemuan yang lalu. Maka hari ini kita lanjutkan. Kelanjutan ayat berbunyi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Diterjemahkan di sini bunyinya, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Itu terjemahannya. Saya lihat terjemah langsung. Dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan dia dengan gembira. Lalu kita rujuk kepada berbagai macam penjelasan ulama dalam kitab-kitab tafsir. Di tangan saya ada 3 buah kitab tafsir. 1 kopian, 2 kopian yang saya bawa, yang 1 kitab betul, supaya ada perbandingannya. Apa itu yang qalibu ila ahli, kembali, dan dia akan kembali kepada ahlihi. Siapa ahlinya? Yang dimaksud dengan ahli sini adalah keluarganya, asyirahnya, keluarganya yang telah terlebih dulu mendahuluinya masuk ke dalam surga. Keluarganya mana? Keluarganya di dunia. Maka setelah selesai dia dihisab, disidang, diadili dengan mudah, gampang, maka dia akan bersua, berjumpa dengan keluarganya yang sama-sama beriman. Karena nanti orang akan dipersuakan, akan dipertemukan, akan diperjumpakan dengan keluarga masing-masing yang sama-sama beriman atas rahmat Allah. 1. Berarti kalau kita, mudah-mudahan kita, setelah kita disidang, dihisab dengan gampang dan mudah, dimaafkan, diampuni, tidak terlalu diperiksa dan teliti, kemudian masuk ke dalam surga. Di surga nanti kembali bertemu-temu dengan keluarga yang sama-sama di dunia, sama-sama beriman, kecuali keluarga yang masuk neraka. Itu pemahaman pertama yang telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau yang terkenal, itu Fathul Qadir. Yang kedua, memahami yang masuk ahlihi di sini adalah kepada keluarga spesial, a'addahu Allahu lahu fil jannah minal huril ain wal wildan al mukhalladin,
itu keluarga-keluarga yang telah Allah persiapkan spesial untuknya di surga, bukan keluarga dunia, berupa al-hurul ain. Apa itu al-hurul ain? Nah, ini al-ain mata, ini ain mata. Kemudian mata itu ada dua, dalam mata ada dua warna. Pertama hitam, kedua putih. Mata yang hitam sehitam-hitamnya bola matanya, dan putih di tepi seputih-putihnya, itu mata yang indah, mata yang jeli, mempesona, menawan. Al-hur namanya. Jadi al-hur, orang yang punya mata sangat indah, mempesona, menawan, mengagumkan. Maka wanita-wanita surga yang Allah persiapkan untuk para laki-laki mukmin disebut dengan al-hurul ain. Usianya 17 dan tidak lebih, dan tidak akan tua-tua. Ini keluarganya yang disebut nanti dalam ayat lain, nanti namanya urban atraba wa kawaiba atraba utruban wa kawaiba atraba, dan seterusnya, yang tidak mungkin kita jelaskan secara rinci. Dan juga al-wildan, anak-anak spesial, bujang-bujang tangguh yang siap melayani, meladeni, berkhidmat kepada mereka. Itu menjadi keluarga seseorang nanti di surga, di samping keluarganya di dunia. Karena orang nanti, si A misalnya, jika dia diberi rahmat oleh Allah untuk masuk ke dalam jannah, dalam surga, maka dia atas rahmat Allah akan dipersuakan, dipertemukan dengan bapak-bapaknya yang saleh, pasangan-pasangan hidupnya yang saleh, anak-anak cucunya yang saleh. Walaupun iman dan kesalehan bapak, pasangannya, dan anak-anak cucunya tidak sama dengan dia, tapi karena rahmat Allah, bapaknya, pasangannya di dunia, anak cucunya yang kesalehannya di bawah dia, keimanannya di bawah dia, amalnya di bawah dia, atas rahmat Allah dipertemukan lagi. Dan ditambah dengan keluarga baru di surga. Keluarga baru, maka bisa saja nanti orang banyak keluarga di surga. Jadi wayan kalibu ila ahlihi, dia kembali kepada keluarganya lagi, keluarganya di dunia sama-sama masuk surga, dan keluarga barunya di surga. Ditempatkan di tempat yang sangat indah mempesona, di gedung-gedung istana yang luar biasa. Ditambah anak-anak, bukan anak sendiri, anak-anak remaja-remaja tanggung yang siap berkhidmat. Namanya wildan, mukhalladun, anak-anak bujang kecil-kecil yang kekal dalam kebujangannya. Yang ketiga, memahami begini, itu kepada orang-orang kolega-koleganya. Nah, kita ini namanya kolega, ini anak-anak kita bawa nih. Anak-anak kita bawa seberapa orang, seonggok. Mereka selama sekian tahun bersama-sama, hidup bersama-sama siang malam dalam suka dan duka. Seakan-akan mereka sudah keluarga. Sama-sama, betul ya, semasjid, sama-sama beribadah, sama-sama salat, dulu sering-sering mengaji, pokoknya sama-sama. Itu sudah ahli namanya. Ya, sama-sama ahli iman, ahli amal saleh, ahli berbuat taat, ahli ibadah, dan segala macam ahli. Maka nanti dia akan kembali kepada ahlinya ini, kepada ahlinya, kepada orang yang sama-sama dengan di dunia dulu. Maka nanti anak-anak kita nih, antum-antum termasuk anak-anak kita, bukan anak kita, ustaz-ustaz kita yang kuliah di ADI, ustaz-ustaz ya, yang kuliah di ADI ya. Ustaz imam kita ada ya. Nah, orang kalau sudah jadi imam kadang-kadang sudah tidak mau dengar lagi, biasanya begitu. Mudah-mudahan beliau tidak.
Ini akan kalau Allah beri rahmat nanti setelah selesai dihisab di sidang ketemu lagi. Saya ketemu dengan guru saya Ustaz Awaludin, guru kita yang mulia, Rektor Adi ya. Ketemu saya dengan Buya Sulfa Malin. Karena memang sudah malin sejak kecil. Ketemu dengan beliau. Ketemu lagi kita semua. Karena kita ahli namanya. Apa ahli? Karena kita satu keluarga besar diikat oleh Islam, diikat oleh keimanan. 3 itu pemahaman yang dilontarkan, dikemukakan oleh para ulama-ulama, para mufassirin dalam kitab-kitab mereka yang kita ringkas. Tidak kita sebutkan satu persatu, kita ringkas. Jadi selesai dihisab dengan hisab yang gampang. Apa hisab yang gampang? Ditayangkan, diperlihatkan saja berbagai macam kesalahan-kesalahannya secara sendiri-sendiri. Tidak dipamerkan di muka orang ramai, dipertontonkan saja. Namanya arat. Dulu pernah saya kemukakan arat itu, contohnya nih jam digital. Itu arat mah, ditayangkan saja. Tanggal sekian, jam sekian di tempat ini kerjanya, ditayangkan saja. Tanpa di stop. Kalau stop tanya namanya itu. Tunggu, stop. Ini tanya, ini apa ini? Ini apa nih? Enggak, dia lewat saja. Namanya arat. Dipamerkan, ditayangkan, dipertontonkan, dilihat saja. Begitu rahmat Allah kepada orang yang menyimak kitab catatan sebelah kanannya, arat. Lalu dimaafkan. Yughfar yu'fa, diampuni dan dimaafkan saja. Kenapa? Rahmat Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada orang-orang hamba yang seperti ini. Maka banyak sekali lah yang dimaafkan. Wa ya'fu an katsirin. Banyak sekali dimaafkan Allah kesalahan-kesalahannya. Inilah yang dimaksud dengan yasir. Fasawfa yuhasabu isabai yasira. Mintalah ini kepada Allah, mohonlah ini kepada Allah, sungguh-sungguh mintanya. Hari berhisab itu tidak mudah lah. Nama saya berhisab, bersidang. Saya pernah di sidang, ngilu di sidang orang. Di akhirat sana dipanas luar biasa, tidak berbaju, tidak bersendal, tidak berkhitan, tidak makan, tidak minum, tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, lapar luar biasa, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan di suatu tempat yang sangat lapang luas sekali ya. Dihisab di situ. Namanya yaumul hisab. Satu persatu dipanggil. Setiap orang akan ditanya minimal 4 hal. Umurnya, an umrihi, an jasadi, jasadnya, an malihi, hartanya, an ilmihi, hartanya dan ilmunya. Ditambah lagi dalam hadis lain, an syababi, masa mudanya. Lama itu. Belum lagi buka catatan-catatan malaikat yang tidak tinggal satupun. La yughadiru saghiratan aw kabiratan. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsa. Catatan malaikat yang lengkap itu. Maka betul-betullah bersungguh-sungguh Nabi sendiri yang kedudukan beliau sudah begitu mulia tinggi. Andaikan beliau berdosa pun, andaikan Allah ampuni. Meminta ini dalam salat sampai istri beliau bertanya. Nah kita sudah harus wajib, walaupun tidak wajib hukumnya sudah wajib, dan namanya meminta ini kepada Allah dalam salat, dalam sujud kah, di akhir salat kah, atau sesudah salat. Pokoknya sering-sering baca Allahumma hasibni hisabai. Kalau sudah selesai dihisab, di sidang, demikian nanti dia yang qalib, dia akan kembali. Yang qalib, dia akan kembali bersua, berjumpa, bertemu-temu dengan keluarganya, dengan ahlinya. Ahlinya itu kata. Bisa ahlinya, keluarganya di dunia, ketemu lagi bersuka-suka, masrura.
dalam keadaan gembira, bersukaria, senang. Ini masih bertemu, ada senang. Saya gambarkan sedikit. Dulu di tahun 2015, saya ketika itu membimbing haji, terjadi badai. Badai yang menyebabkan kren jatuh. Dan terjadi badai lumpur. Lumpur. Ketika itu terminal berada di sebelah Safa. Lumpur. Heboh. Masing-masing orang hilang akal. Lebih-lebih kita di Indonesia belum pernah mengalami badai seperti itu. Jadi menjadi luar biasa, menegangkan. Lalu setelah Isya badai reda, kita sudah salat. Masing-masing orang berjalan pulang di tengah lumpur-lumpur. Tiba di terminal, lihat-lihat teman-teman. Tidak ada. Muncul satu. Muncul berikutnya berpagut-pagut. Bertemu lagi. Setelah badai, bertangis. Laki-laki bertangis-tangis. Karena belum pernah mengalami badai. Saya sendiri hampir mati, hampir ditimpa keren. Ini bertemu lagi setelah mengalami peristiwa dahsyat itu, pertemuan itu mengharukan. Gembira, saking gembiranya keluar di mata. Apa-apa. Seusia saya nih, di bawah saya. Nangis berpagut-pagutan, menanyakan mana si anu. Satu-satu muncul. Oh, tidak ada kita yang hilang, tidak ada yang ditimpa, tidak ada yang kena. Berpagut-pagut semua di tengah malam. Nah, saya ingin gambarkan ini. Setelah habis melewati kesengsaraan, kedahsyatan, petaka di mahsyar, dan melewati suatu tes akhirnya, melewati sirat. Di bawah sirat itu neraka jahanam, dan neraka jahanam itu gelap gulita. Lalu untuk melewati sirat itu pakai cahaya sampai ke seberang, sampai akhirnya masuk surga. Itu melewati hal yang luar biasa, ketemu dengan ahli masrura. Kegembiraannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena keluarganya masing-masing selamat dari neraka. Baik keluarga dalam arti yang pertama, anak, istri atau suami, ayah, ibu yang nanti akan dipersuakan. Kan doa malaikat itu. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Innaka antal azizul hakim. Doa malaikat, ya Allah persuakan, pertemukan mereka lagi di jannatu adnin, tempat tinggal yang abadi, beserta bapak-bapak mereka yang saleh, orang tua mereka yang saleh, pasangan hidup mereka yang saleh, anak cucu mereka yang saleh. Pertemukan lagi ya Allah. Bertemu kembali di surga. Kebahagiaannya, kegembiraannya, senangnya tidak dapat dilukiskan. Itulah dia masrura, dalam keadaan gembira. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita bersuah. Termasuk bertemu dengan kawan-kawan, kolega-kolega yang sama-sama kita. Makanya saya contohkan anak-anak ini. Jangan sampai kalian putuskan ikatan persaudaraan kalian. Kalau kalian di pesantren 6 tahun, selama itu membina kekeluargaan, walaupun sedikit ada berkelahi, ada buli-bulian tangguh. Tapi jangan putus. Nanti kalian akan cari-mencari. Setelah tamat di pesantren, kalian akan cari-cari. Sampai di surga cari-mencari. Ikat terus, jalin terus, perkokoh terus persahabatan itu. Karena itu paling kuat ikatan. Dan itulah keluarga yang luar biasa. Nanti mudah-mudahan ketemu di surga. Gembiranya masrura. Yang qalibu ila ahli masrura. Bukan anak saja, kita semualah nanti merasa terkucilkan pula yang lain kan. Masuk ini. Anak-anak Adi, dosen-dosen Adi, jamaah-jamaah. Terus Mak Medan, Ibu Medan, temu lagi dengan orang tua. Doa malaikat.
Walladzina amanu wa sabat taba'hum dzurriyyatuhum, itu dalam surat lain. Itu intinya samalah. Kalau saya baca ayatnya satu-satu panjang, intinya sama. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Masrura, sebaliknya ini dan celaka ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Dan adapun man, siapa yang utiya, diberikan kitabahu, kitab catatannya, kitabahu, kitab catatannya yang telah dicatati oleh malaikat spesial, yaitu kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, atau raqibun atid. Ada juga yang namanya hafazah, catat, tidak satu pun yang tertinggal. Tadi sudah saya bacakan surah Al-Kahfi. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Kitab yang tidak meninggalkan sagiratan, yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, di situ tersimpan, tertulis, fotonya ada, filmnya ada, tempatnya jelas. Wala kabiratan, apalagi yang besar-besar. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka dapati semua yang telah mereka lakukan hadir, ada di kitab itu, tidak bisa mereka pungkiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan aw syarran yarah. Sebesar zarah, zarah itu ukuran benda yang paling kecil, mana zarah. Akan dilihatnya semua dalam kitab itu. Nah, ada orang yang kitab catatannya itu diberikan kepadanya kitabahu wara'a zahri, wara'a zahri, dari belakang punggungnya atau sebelah belakang. Wara' belakang, zahrah punggung, punggung kiri. Ini penjelasannya daripada ulama, saya ambil satu. Apa? Tangan kanan terbelenggu ke tengkuk, yang bebas tangan kiri. Dan tangan ini dia diberikan ke belakang. Itu tanda kehinaan, isyarat yang menakutkan, karena kitabnya diberikan dengan cara begitu. Sebelah kiri ada, yang belakang tangan dibelenggu, ke belakang dibelenggu. Jadi kata Al-Kalbi namanya beliau, lianna yaminahu maghlulatun ila unuqi, yang kanannya dibelenggu ke kudu. Bebas ini. Ini saja sudah syarat jelek. Sebab golongan kiri namanya ashabul shimal, ashabul masy'amah. Kiri itu melambangkan keburukan. Nabi sendiri suka mengerjakan yang baik-baik dengan kanan, yang buruk-buruk dengan kiri. Kiri sudah jelas mengisyaratkan yang tidak baik. Nah, orang yang didominir pekerjaan yang tidak baik-baik, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, melanggar, berdosa, menentang segala macam, itu biasa disebut dengan golongan kiri. Catatan-catatan amal yang banyak kejelekan keburukannya, ya, yang ditulis oleh malaikat sebelah kiri, atid, tulis. Maka celakalah. Jadi wa amma man utiya kitabahu razali fasawfa yad'u thubura. Fasawfa, maka kelak dia akan yad'u, orang seperti ini nanti akan berteriak. Yad'u itu menyeru, da'a yad'u, menyeru, dalam artian berteriak. Apa yang diteriakannya? Subur, halaka. Subur, kecelakaan.
celaka. Seakan-akan celaka itu punya sosok dipanggilnya, wahai celaka datanglah supaya aku mati, kalau sudah mati habis semua perkara itu. Jadi seakan-akan celaka itu sesuatu sosok. Celaka sini adalah halaka, halaka itu binasa, mati. Wahai kematian datanglah. Sebab anggapan orang kalau sudah mati habis. Orang di dunia saja kalau dia sudah puncak penderitaan dia ingin mati. Dan dia minta mati, bahkan mencari mati, bahkan berusaha untuk bunuh diri supaya mati. Karena anggapannya kalau sudah mati habis. Padahal tidak. Jadi sampai ke akhirat pun orang minta mati. Minta mati. Minta bisa celaka. Jadi wahai kecelakaan, wahai kesengsaraan, wahai kematian datanglah. Supaya penderitaan ini berakhir. Atau yang kedua namanya subura. Maknanya wahai celaka aku, wahai sengsara aku. Mengutuki, mencela, mengumpati dirinya sendiri, menyesali dirinya sendiri, karena dia menerima akibat seperti itu. Namanya yad'u subura. Dia menyerukan kecelakaan. Di dua itu pemahaman. Meminta mati orang di akhirat ialah dalam neraka pun minta mati lah. Ikdiana, habis saja kami di neraka, sanggup menahan. Minta mati. Bahkan ketika dalam tafsiran surat Amma Yatasalun, surat An-Naba, di ujung ayat kan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Disebutkan bahwa ketika Allah menghidupkan para hewan-hewan, para binatang-binatang untuk diterima pengaduannya dan persaksiannya, karena binatang juga dihidupkan sebagiannya, mereka juga dikisas, diterima pengaduannya, saksi-saksinya, termasuk apapun perlakuan manusia kepada mereka, termasuk gitu. Setelah diterima laporannya, pengaduannya, selesai binatang semua di sidang diadili pula. Bahkan kambing yang tidak bertanduk juga mengadu kepada Allah. Kenapa? Jalha wal karna namanya. Kambing yang tidak bertanduk mengadu kepada Allah atas kezaliman kambing yang bertanduk, karena dia ditanduk-tanduk. Jadi dia minta pengadilan kepada Allah, ya Allah, saya tidak bertanduk. Ini si kam ini karena dia bertanduk, saya ditanduk-tanduknya saja. Saya tidak terima. Ada ulama kita yang memahami hakiki, ada yang majazi. Kalau hakiki benar-benar kambing itu mengadu. Siapapun yang diperlakukan, hewan manapun yang diperlakukan dengan sebegitu, dia akan mengadu kepada Allah. Ada yang memahami majazi. Ada majazi, yang mereka lah. Kan banyak orang punya tanduk ini. Mentambah tanduk, pisau tajam soalnya. Sehingga nyo balante hanggan sewenang-wenang. Mentang-mentang yo rabah lah padi lah ketua balam padi rabah. Aku sewenang-wenang. Sedang kembali kita tadi. Jadi setelah hewan-hewan disidang, diadili, maka hewan itu diperintahkan kuni turaba. Diperintahkan nanti hewan-hewan itu, binatang itu kembali jadi tanah. Melihat itu semua, si kafir, si engkar, si bangkang, si neraka, si penentang dan yang tidak percaya di atas dunia ini, dia berangan juga. Ya laitani kuntu turaba. Ya laita. Wahai alangkah kiranya aku juga jadi tanah seperti hewan itu. Kalau sudah jadi tanah, mati lagi kan saya tidak akan mengalami penderitaan seberat ini. Ini angan-angan. Karena ya ada juga yang memahami ya laitani kuntu turaba itu ada maknanya alangkah baiknya saya jadi tanah saja di dunia, tidak jadi orang. Andaikan saya di atas dunia itu tidak menjadi orang, tidak menjadi orang, tidak jadi manusia, tetap jadi tanah, tentu saya tidak akan mengalami
penderitaan, kesengsaraan seperti ini. Sehingga dia meminta, yad'u subura, yad'u subura. Wahai kesengsaraan, wahai kebinasaan, wahai kecelakaan, datanglah. Atau mana yang kedua, wahai alangkah celakanya aku, sengsaranya aku. Kenapa saya begini? Itu penyesalan. Jadi fasaufa yad'u subura. Kita cepat saja, hampir waktunya habis. Wa yasla sa'ira, yasla sa'ira. Ini berbeda nanti dengan keadaan orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Kalau orang yang dihisab dengan hisab mudah, dia akan bertemu dengan orang-orang yang dicintainya di surga, masrura. Ini tidak. Ini dia akan masuk ke dalam sa'ir, neraka sa'ir. Neraka disebut dengan sa'ir karena apinya tidak pernah padam, selalu nyala. Kullama khabat zidnahu sa'ira. Setiap apinya akan mulai redup, ditambah lagi nyala. Sehingga neraka itu nyala terus, tidak padam-padam, redup pun tidak. Namanya sa'ir. Yasla sa'ira, yasla masuk. Tapi bukan masuk biasa. Yasla itu masuk ke dalam api untuk dibakar. Itu namanya yasla. Kalau masuk biasa, dakhala, yadkhulu. Ini memasuk ke benda ke dalam api namanya yasla. Yasla. Untuk dibakar. Untuk dibakar. Nah, di orang awak namanya sala. Sala, yasla, salai. Salabada. Panggam. Masukkan ke dalam api untuk dibakar. Dibakar menjadi bahan bakar. Jadi manusia dan jin yang masuk neraka itu dua. Satu untuk dibakar, kedua jadi bahan bakar. Kan waquduhan nasu wal hijar. Satu gunanya untuk dibakar, yasla, akan masuk untuk dibakar dalam keadaan sa'ir. Yang kedua menjadi bahan bakar. Inilah kesudahannya orang-orang yang menyimak kitab catatan di belakang punggung kiri, karena mereka memang di atas dunia dulu digambarkan innahu kana fi ahlihi masrura. Kita tambah 1 menit. Minta izin 1 menit ya. Dulu ini ilatnya deh. Ilatnya. Dulu ketika di dunia, innahu, karena bahwasanya dia kana di dunia dulu fi ahlihi, di keluarganya, di koleganya, di tengah kelompok-kelompoknya, masrura. Masrura, bergembira dia dengan kenikmatan duniawi. Bergembira-gembira dengan kemaksiatan. Lihatlah orang yang bergembira dalam kemaksiatan, berjoget-joget, berpesta pora, menipu bersama-sama, lalu ada pesta. Merampok bersama-sama, ada pesta. Berhasil menghantam orang, ada pesta. Berhasil mengalahkan orang, buat gembira. Jadi gembira dalam kemaksiatan, gembira dalam kebangkangan, gembira dalam kedurhakaan, gembira dalam kesombong, gembira. Karena mereka tidak percaya ada hidup lagi. Mereka tidak percaya mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan diminta pertanggungjawabkan, akan dihisab, akan disidang, diadili, sehingga mereka tidak bersiap dan tidak yakin ada akhirat. Maka mereka habiskan semua kegembiraan, kesenangannya di dunia ini, walaupun dengan cara-cara zalim. Dialah orang kalau berhasil melakukan kejahatan, mereka gembira. Gembira yang sifatnya sementara. Selesai itu orang sudah azan. Nanti insyaAllah kalau ada waktu, kita selesaikan sampai selesai surat Insyiqaq ini dalam kajian berikutnya. Tapi paling tidak sudah dapat kita garisnya. Pertama, mari kita berdoa kepada Allah agar kita dihisab dengan hisab yang mudah. Siapa orangnya? Tentu mari kita perbanyak ketaatan, amal saleh, ibadah, pendekatan diri kepada Allah, tambah ilmu pengetahuan, mantapkan keimanan. Yang kedua, mudah-mudahan kita dipersuakan, dipertemukan lagi dengan keluarga-keluarga di tempat yang bahagia di surga, dengan kolega-kolega, dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, dan dengan orang-orang yang suka kita berkumpul dengan mereka di dunia. Kedua, yang ketiga, berdoalah kepada Allah agar kita jangan menjadi orang yang celaka dan sasaran nanti di akhirat.
Itu orang-orang yang diserahkan kitab catatannya dari sebelah kirinya. Semoga kita terpelihara, terjaga daripada itu semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.